Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إخوان أخوات في الله عزنا الله وإياكم والحمد لله. Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di majelis yang insyaallah mubarakah, majelis yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu kaum berkumpul di rumah di antara rumah-rumah Allah, kemudian dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan kemudian dipelajari, maka mereka kemudian nazalat alaihim sakinah, mereka akan diturunkan sakinah, ketenangan, diberikan ketenangan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi para malaikat yang berdoa untuk mereka yang berada di majelis tersebut, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membicarakan kita semua di hadapan malaikat-malaikat yang saat ini sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita menyampaikan selawat kepada kekasih Allah Habibullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan kita umat manusia, umat Islam khususnya, dari dunia yang penuh dengan kezaliman, kemungkaran dan kemaksiatan menuju dunia yang saat ini terdapat di dalam cahaya Islam. Dan cahaya Islam itu hanya akan mampu diterima oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang sudah Allah berikan petunjuk, Allah berikan cahaya Islam di dadanya, fala mudilla lahu, maka tidak ada yang mampu menyesatkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Namun wa may yudlil fala hadiya, namun barang siapa yang sudah Allah kehendaki kesesatan, maka tidak akan ada petunjuk yang bisa memberi petunjuk kepada mereka. Tidak ada orang yang mampu memberi petunjuk kepada mereka, karena hidayah ini barang mahal. Hidayah ini hak prerogatif Allah. Kita ni umatnya Rasulullah SAW, hamba Allah Subhanahu wa taala, tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita hanya mengajak orang kepada yang ma'ruf, menyeru mereka, menyuruh mereka kepada yang ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka, melarang mereka, memperingatkan mereka
dari hal-hal yang berbau kemungkaran dan kemaksiatan. Setelah itu selesai tugas kita. Ya. La ikraha fid din. Ya. Tidak ada paksaan dalam agama. Maka seorang muslim enggak ada istilahnya islamisasi dalam Islam. Datang ke suatu wilayah yang jelas di situ ada penganut agamanya, ya, agama yang diakui, ya, dalam undang-undang, kemudian kita datang ke kampung tersebut atau kita ketok rumah orang yang sudah beragama terus kita suruh dia masuk Islam. Oh, tidak bisa. Kita dilarang, ya. Kita dilarang. Kurang apa baiknya seorang Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, ya, salah ya, Abu Thalib. Kurang apa baiknya paman Nabi yang benar-benar berjuang, ya, melindungi Nabi, ya, nggak ada yang berani menyentuh Nabi ketika beliau masih hidup. Namun kemudian beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak berislam. Ini menunjukkan ya, hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang kita cintai kecuali Allah yang sudah mengizinkan. Seakan-akan kemudian orang-orang mengatakan bagaimana mungkin kok Allah yang katanya Maha Rahman, Maha Rahim, kemudian membiarkan manusia tersesat. Ya, membiarkan manusia tersesat. Ya, ditetapkan akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sendiri yang meminta. Mereka sendiri yang memiliki. Ya, kita dikaruniai akal. Kita sudah bisa membedakan mana iman, ya, mana yang bukan, ya, mana yang iman, mana yang kafir, mana yang takwa, mana yang fujur. Kita sudah dikasih jalan, dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian kita sudah tahu ini jalan fujur, tapi kita nikmati jalan fujur tersebut, jalan buruk tersebut. Ya kita yang milih, yang akhirnya jalan fujur itu mendatangkan titik hitam setitik demi setitik di dalam sudur kita, yang mana akhirnya sudur tersebut menjadi gelap, maka tidak masuk cahaya ke dalam, terhalang cahaya. Jadi kita sendiri yang memilih, maka akhirnya mereka semakin tenggelam dalam kesesatan, dan itu sudah Allah izinkan, ya. Peristiwa ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kau pilih. Ya. Jadi Islam ini, ya, sebagaimana kita sedang berada dalam sebuah sekolah. Ya. Kalau kita ingin lulus, mendapatkan nilai yang terbaik, ya kita belajar. Ada jalan rajin, ada jalan malas. Kalau kita mau sukses, kita sudah jelas mana yang kita pilih, rajin belajar atau malas. Tapi ada di antara kita kemudian memilih jalan malas, dan kemalasan itu terus menerus akhirnya menjadi habit. Pada saat ujian kita nggak kuat, kalau kita bilang guru kita jahat, ya, ngasih soal berat-berat, ya. Sementara ada teman kita yang rajin belajar, dia mudah mengerjakan soal tersebut. Kalaupun kemudian dari 10 soal dia salah 2, dia masih lulus. Ya. Jadi inilah Islam, sebagaimana kita berada dalam sebuah sekolah. Ya. Dalam sebuah sekolah tak akan bisa lulus kita. Ya. Kalau kita ya tidak memilih jalan takwa, lulus kita ke mana? Ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah kalau kita masih menikmati jalan fujur. Fa'alhama fujuraha wa taqwa. Allah kasih jalan, Allah kasih pilihan. Mau ambil yang mana? Ya. Mau terus berada di atas hidayah, pilih jalan takwa. Kerjakan yang Allah perintahkan, jauhi yang Allah larang. Ya. Tapi kalau kita memilih jalan fujur, ya konsekuensinya itu. Ya. Kita tidak lulus. Pada sekolah itu malas kita belajar, kita nggak akan lulus.
dapat nilai pasti jelek. Jadi Islam ini agama yang fitrah. Ada punish, ada reward. Kita berbuat kebajikan, ada rewardnya. Kita berbuat keburukan, ada punish. Ya. Tapi sebagaimana di sekolah, kalau kemudian kita tulus meminta maaf kepada guru kita pasti memaafkan. Ya. Nah, kalau guru kita saja manusia biasa mau memaafkan kesalahan muridnya, apalagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apalagi Allah Ghafurur Rahim. Tentu Allah akan memaafkan kita. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi ruh kita masih ada. Kita pernah apa? Semua paket dosa sudah kita kerjakan. Kemudian kita sadar, kita bertobat kepada Allah. Allah ampuni dari hati yang dalam. Kemudian kita pernah berbuat kesyirikan, mungkin kita pernah keperdukunan, kita menikmati ramalan-ramalan zodiak dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya sampai ilmu kepada kita bahwa itu sebuah kesalahan, lalu kita bertobat, Allah ampuni. Dosa syirik itu tidak diampuni kalau kita meninggal dunia dalam keadaan syirik. Tapi kalau pernah melakukan kesyirikan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni. Inilah Allah Subhanahu wa taala, inilah Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam terminologi agama tertentu, ya, ya guru, ya, guru. Nah, kalau di India itu ada tokohnya khusus lah, seorang guru gitu ya. Anggaplah seperti itu, ya. Anggaplah seperti itu. Namun ya Allah Maha Agung, ya, kita jangan pernah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Artinya apa? Kalau guru saja mau memaafkan kesalahan muridnya, tentunya Allah lebih mau lagi. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janji-janji. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatul hasanah Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sang pembawa risalah yang sempurna yang harus kita imani keseluruhannya. Sami'na wa ata'na. Ya. Sami'na wa ata'na. Apapun ya, permasalahan di dunia ini, kalau kita mau menggalinya, mau mendalaminya, mau melakukan istiqra', semua ada di dalam agama Islam. Ya. Apa sih? Maka sebenarnya ya inilah kajian kita, Syumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam, judul besar. Saat ini kita masuk bab adab, akidah sudah lewat ya. Tapi akan diangkat ya, tetap akan diangkat pembahasan akidah. Sekarang kita kawan-kawan dirahmati, tinggal amalkan saja. Jangan sampai kemudian kita malah sami'na wa asayna. Ya. Sami'na wa asayna itu ibaratnya kami mendengar tapi pakai dulu lah. Sesuai dengan selera. Itu kalau kita bahasa umumnya ya, bahasa awam. Baik, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke poin ke-12. Ya. Poin ke-12 ini tidak menggunjing ya, adab terhadap sesama muslim. Ya, adab dan hak terhadap sesama muslim. Tidak menggunjing, kemudian tidak menghina, tidak mencela, tidak mengolok-olok, tidak menjulukinya dengan panggilan yang buruk, lakop ya, buruk, dan tidak menceritakan perkataannya untuk merusak hubungan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da
ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Terlalu jelas nggak sekarang? Tadi terlalu apa? Menggema. Baik. Jadi yang ke-12 ini, adab terhadap sesama muslim adalah kita tidak menggunjing mereka. Ya. Tidak menghina mereka. Tidak menggunjing ini maksudnya apa, kawan? Dalam hal apa? Sekalipun aib yang kita sampaikan, yang kita tembakkan kepada teman kita itu ada dalam dirinya, tetap diharamkan kita menggunjing aib teman kita. Ya, tetap diharamkan. Tidak boleh. Ya, haram dilakukan. Ya, menghina mereka, mencela mereka, mengolok-olok kesalahan mereka, kemudian menjulukinya dengan panggilan yang buruk. Misalnya teman kita atau tetangga kita, memang dia melakukan zina terbukti, tapi kita terus hari-harinya kita panggil sang pezina, sang pezina, sang pezina. Ini tidak boleh. Karena kita tidak tahu di tengah malam dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampunan, dan Allah mengampuni dosa dia. Ya. Allah mengampuni dosa-dosanya. Jadi jangan kemudian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, kita merasa lebih baik dari orang lain. Karena ketika kita merasa lebih baik dari orang lain setelah melihat dia berbuat kesalahan, itu bukan karakter orang yang beriman. Itu karakternya iblis. La'natullah alaih. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kira-kira sebagiannya lagi apa? Pahala kan? Tidak. Kalau benar prasangka kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau salah prasangka kita, sudah pasti kita mendapatkan dosa. Dan ketika prasangka kita itu kita aplikasikan melalui lisan, kita omongin ke orang-orang, dan orang tersebut percaya dengan omongan kita, disebar lagi, ya. Disebar lagi, inilah namanya fitnah. Yang akhirnya kita yang sebagai pembuka fitnah tadi akan mendapatkan su'ul jariyah. Bukan amal jariyah, su'ul jariyah yang tidak ada putus-putusnya. Jadi kita bertobat kepada Allah dan kita sampaikan kepada orang yang pertama kali kita sampaikan, ya, minta maaf, ya. Omongan aku salah kemarin itu hanya prasangka aku saja, sampaikan. Ya, jangan disebar dan lain sebagainya. Ya. Minta maaf. Sama seperti orang, ya, yang dulunya waktu sekolah atau waktu kuliah menjadi mak comblang. Mak comblang atau comblang ya. Bikin temannya pacaran. Itu selama temannya pacaran, apapun aktivitas temannya di saat pacaran dia dapat. Karena dia menjadi fasilitas, wasilah kemaksiatan. Ya, su'ul jariyah, multi level dosa. Ya. Lalu bagaimana Ustaz? Saya pernah melakukannya. Suruh mereka putus. Tapi mereka tidak mau putus Ustaz. Mereka udah bucin dua-duanya. Sudah. Maka kewajibanmu sudah tuntas. Sudah kau tebus kesalahan. Ya. Tidak bisa, dulu kau yang ngajak kami. Ya, sama seperti yang dikisahkan seorang pemuda di Saudi, ya, pemuda Arab, ya. Dia ini suka mengkampanyekan minum khamar ke teman-temannya, ya, minum khamar, ya, maisi, berjudi,
ya, judi bola, tebak skor, ya kan? Orang Arab itu juga gila bola, lihat PSG itu, gaji Messi itu. Tahun depan Cristiano Ronaldo diambil. Maka diputuskan rapat Dewan Rental PS sedunia dilarang pakai PSG. Update dialah banyak dasarnya. PSG sudah disilang. Ya, banyak. Ya. Akhirnya apa? Suatu saat dia dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa? Materi su'ul jariyah tadi. Maka kemudian dia datangi teman-teman. Satu persatu itu dia datangi. Berhentilah minum khamar, berhentilah judi, ya kan? Kau yang ngajak kami. Maka dari itu aku datangi kalian. Aku minta maaf. Tolong tinggalkan. Tapi temannya enggak mau ninggalin. Ya sudah. Dia tidak lagi mendapatkan su'ul jariyah. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu buah dari prasangka itu luar biasa besar. Fitnah-fitnah yang datang itu bisa menjadi su'ul jariyah juga buat kita. Kemudian buah dari prasangka itu, ya, selain fitnah juga ada ghibah, ya, juga ada ghibah. Dari ghibah ini bisa lahir namimah. Namimah itu hadirnya bagaimana? Bermula dari ghibah. Misal si A menyampaikan kepada antum tentang keburukan si B. Ini ghibah, ya. Si A bicara kepada antum, menyampaikan kepada antum keburukan-keburukan dosa-dosa si B, aibnya si B. Ya. Nah, qadarullah antum itu orang yang dekat sama si B. Ya, orang dekat sama si B. Maka kalau antum paham ilmu, maka antum akan menahan lisan antum, ngelarang ini teman, ngelarang si A ngomongin si B, dan antum tidak menyampaikan apa yang disampaikan oleh si A terhadap si B. Karena kalau itu antum sampaikan, antum melakukan namimah. Kita melakukan yang namanya namimah. Lihat, bagaimana kita harus bersabar ketika dengar orang menceritakan aib teman kita. Jangan kita mau datangin si B, kalau dia omongin sama si A depan orang banyak gini, ya kan? Ini berdosa. Kita sudah melakukan dosa namimah juga. Apa akhirnya yang terjadi? Rusaknya ukhuwah. Maka ukhuwah si A si B ini rusak. Karena terkadang kawan-kawan ada juga nih orang suka, ya dia berdua-dua bersama-sama dengan kita, tapi ternyata di hatinya itu ada problem sama kita. Dan dia nggak mau ngomong. Dan dia biarkan itu ghil namanya. Ini celaka ini. Ya. Nggak ngomong gitu. Bahkan ketika ada orang ngomongin, ya, orang yang dekat sama kita tapi karena hati kita bermasalah dengan dia, ada ganjalan maksudnya. Kita malah menikmati, ya, ketika dia itu diribahi, walaupun kita nggak ikut. Lalu status kita apa Ustaz? Ya kita bagian daripada ribah tadi, aktivitas ribah tadi. Kita nggak ikut ngomongin, tapi kita tuh kan, banyak yang nggak senang sama dia, ya kan? Tapi sementara seakan-akan akrab bersama-sama itu. Ada yang seperti ini, ada. Ya, ada yang seperti itu. Percaya tidak? Sentimen-sentimen nggak jelas ada kan? Kita punya teman entah di kantor, entah di mana, komunitas misalnya. Ya, ada yang seperti itu. Sentimen-sentimen nggak jelas. Nah, ini disebut dengan ghil yang harus dituntaskan di dunia. Karena saat dituntaskan di akhirat lama, berat. Tambah lagi banyak kita bermasalah sama orang kayak gitu. Sementara orang yang nggak bermasalah sama kita, yang repotnya kawan-kawan, yang repotnya nih, ketika kita bermasalah dengan orang, hati kita ada ghil sama seseorang, kita nunggu di Al-Qantoroh, kita berhasil nih melewati surga, ya, berhasil melewati sirat, tinggal masuk surga, tapi kita ada di sebuah wilayah yang namanya Al-Qantoroh. Kita harus cari orang yang bermasalah sama kita. Nah, yang kita cari lagi di surga. Al-Qantoroh itu nggak ada siksaan. Aman, kita nggak disiksa banget. Cuman siksaan gimana nih, mana nih? Rupanya orang yang lagi menikmati buah-buah surga,
Makanya para ulama mengajarkan kita untuk apa? Memiliki qalbun salim. Ya. Memiliki apa? Qalbun salim. Jangan sampai sebaliknya. Qalbun marid, yang lebih parah qalbun mayyit. Ini pembagian hati menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Antum kalau ada yang mengatakan Ihya Ulumuddin itu kitab bid'ah, pakai botolnya terbang. Ya. Hadis-hadis dhaif itu boleh dipakai untuk mengambil apa? Fadilah, keutamaan. Bukan dalam hal akidah. Dalam hal akidah kita harus ambil hadis-hadis yang sahih. Hadis dhaif kapan boleh dipakai? Sudah pernah dijelaskan? Kapan hadis dhaif boleh dipakai? Apabila ada hadis sahih yang memiliki makna atau substansi yang sah. Ya. Tapi kalau di hadis dhaif tegak dewe, tidak bisa kita pakai. Ya. Tidak bisa kita. Ya. Baik, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini poin ke-12 ini, poin paling berat. Poin paling berat. Ya. Gatel kadang lisan. Siapapun ada dorongan itu, ingin menggunjing, ingin menghina, ya, ingin mencela, ingin mengolok-olok. Apalagi kita tahu orang tua yang nggak kita senang. Jadi jangan sampai, ya, kita bangkrut amal dan jangan sampai kita terjebak di al-qantarah. Ya, kalau bangkrut amal sudah jelas. Ya dampaknya gara-gara kita tidak memenuhi poin yang ke-12. Atadruna mal muflis, kata Rasulullah SAW ketika itu sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ya. Tahukah kalian apa itu kebangkrutan? Al-muflisu fina ma la dirham wa la mata'. Kebanggrutan di antara kami itu adalah mereka yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta. Dirham ini adalah uang, ya, adalah uang, ya, adalah uang zaman dulu dirham, ya, memang pakai uangnya seperti itu, bukan hanya mata uang Islam juga, ya, Persia juga, Romawi juga menggunakan dirham, ya, baik. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, kebangkrutan di antara umatku itu ketika mereka pada hari kiamat. Ya'ti, ya, yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, ya, wa ya'ti, datang pula, ya, bersama mereka itu pada syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza, kemudian wa safaqa dama hadza wa daraba hadza. Umatku yang bangkrut itu adalah mereka yang pada hari kiamat itu datang dengan bekal yang luar biasa. Bekal sholatnya, bekal puasanya, bekal zakatnya. Semua puasa itu dia kerjain. Ya, Ramadan, ya, Ayyamul Bid, ya, Senin Kemis. Apalagi pas masa bujang dia puasa Daud, dia kerjain. Sholat sunnah dia kerjain semua sholat wajib, sholat duha, ya, qobliyah, ba'diyah, tahajud, ya, dia kerjain. Zakat, ya, zakat, sedekah mereka kerjakan, ya. Tapi mereka juga datang waqad syatamaha. Tapi mereka juga datang dosa-dosa karena apa? Menggunjing orang. Dan gunjingan dia itu tersebar sudah kemana-mana. Ya, contoh. Kita nonton TV, ya, infotainment, ya kan? Infotainment, kita tonton TV, lagi ngomongin aib orang, aib artis, ya kan? Lagi ngomongin aib artis.
itu yang pertama nulis naskah, ya, yang pertama nulis naskah, yang ngerekam kayak gini, ya, kemudian apa sebutnya anchor ya, penyampai berita itu, ya, dan naratornya, ya, itu semua ada. Apabila yang dibicarakan itu adalah seorang muslim, tapi dia kan ahli maksiat, Ustaz. Walaupun dia ahli maksiat sekalipun, laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu. Dia itu hamba Allah. Kalau dia malah bertobat kepada Allah atas apa yang dia lakukan, tapi kita masih terus menggunjingnya, apa kata Rasulullah? Ya, hadis ini debatable statusnya. Naik dikit menjadi hasan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Tidak akan mati di antara kalian sebelum kalian melakukan dosa orang yang kalian gunjing. Dan ini juga dimasukkan dalam kitab Madarajus Salikin, ya, Imam Ibnul Qayyim. Tidak akan mati di antara kalian sebelum kalian melakukan dosa orang yang kalian gunjingi. Bedakan menggunjing, menghina, mencela, mengolok-olok dengan membantah. Karena Islam ini kawan-kawan, ya, dua pokoknya. Mengajarkan, membantah. Menyampaikan, membantah. Menyampaikan kebenaran, membantah kemungkaran. Ya. Bedakan. Nah, kalau zaman ini kan tidak bisa bedain syubhatnya, talbis iblisnya. Ya, gak bisa bedain mana menggunjing, mana membantah pemahaman orang. Ya, betul tidak? Hah? Betul tidak? Menggunjing ini nggak boleh, walaupun benar gunjingan kita ya. Benar dia itu melakukan dosa. Karena someday kita juga bisa melakukan kesalahan dan mungkin lebih fatal. Dan parahnya kita mati setelah buat kesalahan. Jadi kalau kita meninggal dunia setelah membuat kesalahan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sampai Allah katakan tuh setengahnya itu adalah dosa. Artinya buah dari prasangka buruk itu banyak sekali. Ya. Wala tajassasu, ya. Jangan melakukan tajasus. Memata-matai orang. Memata-matai orang. Enggak boleh. Kapan boleh memata-matai? Misal, ya, Anda punya adik perempuan, ada laki-laki yang datang ke rumah ingin menikahinya, maka Anda boleh minta tolong seseorang untuk memata-matai dia. Dalam rangka apa? Untuk mencari kemaslahatan, bukan mencari aib. Kalau ternyata memang itu aib, ya sudah, cukup tolak lamarannya tanpa harus disebut kemana-mana. Oh, dia laki-laki begini. Kecuali dia datang kepada orang yang kita kenal lagi, tetangga kita mau dilamarnya, udah jelas laki-laki meleset, udah kita lihat, udah kita saksikan, maka baru kita ngomongin. Kalau bisa cari laki-laki yang lain. Ini salah satu ribah yang dibolehkan untuk Imam An-Nawawi, ya. Ketika mencari kesalahan laki-laki, ya, ketika ingin menikahi seorang perempuan, ya. Dan kesalahan bukan untuk disebar, tapi untuk sendiri sebagai hujah untuk menolak. Baik. Wala tajassas. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Dan jangan saling menggunjing, sebagian kaum menggunjing dengan sebagian yang lain. Berat konsekuensi dari menggunjing ini. Berat. Ya. Ini langsung perbuatan hati saja enggak senang dengan orang beriman. Ya. Enggak senang kita. Enggak senangnya itu menolak ya karena kebencian, memusuhi. Bedain. Ya, karena emang enggak senang gitu sama dia itu enggak senang. Udah denial gitu. Inilah penyakit hati tadi. Ya. Enggak setuju dengan ucapan, ide-ide dia, ya. Pemaparan dia tentang agama, ya, karena lemah hadisnya dan lain sebagainya. Ya sudah, kita tolak saja. Tapi jangan sampai hati kita itu membenci personal. Ya.
membenci personal. Kita harus bisa bedakan itu. Ya banyak tokoh-tokoh yang memang anak nggak sependapat dengan dia dalam masalah-masalah tertentu. Tapi harus dikontrol hati agar jangan membenci manusianya. Kuat hujah kita bantah. Kalau tidak kuat, ya kita bersabar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomah. Bukan malah memilih menggunjing. Kan banyak itu di sosmed. Ya. Enggak senang sama Ustadz A digunjingin. Ya. Enggak senang sama Ustadz B, pengikut Ustadz A menggunjing pengikut menggunjing Ustadz B, pengikut Ustadz B menggunjing Ustadz A. Ini berat. Ditambah lagi ustadznya pula yang mencontohkan. Ya. Dapat itu suul jarain. Ya. Ada namanya ya. Disiplin itu. Misal namanya Abdul Malik, Abdul Maling misalnya. Ya kan? Itu kan lakop, kan dilarang. Terus ketawa pengikutnya. Karena apa? Dia maling-maling dia. Memalingkan ayat, memalingkan dalil. Dia pandai. Seperti itu diharamkan di dalam Islam. Ini bagian daripada menggunjing. Kalau mau membantah, ada seorang syekh hafizahullah wa faqahullah. Ini kalau para masyayikh membantah seorang syekh, dia berkata demikian dan demikian wa kada. Akan tetapi ucapan beliau ini bertentangan dengan ini dan ini. Enak loh bahasanya. Bukan malah memalingkan, ya. Bukan malah menggunjing. Ya. Bukan malah menggunjing. Ini bahaya sekali, ya. Fitnah yang terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Kalau itu kita lakukan, itu diibaratkan apa kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian maitan yang sudah mati? Fakarihtum, maka pastilah merasa jijik. Jadi majelis ghibah, majelis pergunjingan itu seperti sedang berada di atas meja makan, hidangannya adalah bangkai saudara kita. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, kembali ke pembahasan sebelumnya, bahwa selagi dia adalah orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, haram kehormatannya kita rusak, haram darahnya kita tumpahkan, haram hartanya kita makan tanpa izin. Adapun ketika kita temukan penyimpangan yang dia lakukan, ya, kemaksiatan yang dia lakukan, kemungkaran yang dia lakukan, maka kita cukup membantah penyimpangannya, kemungkarannya, kemaksiatannya. Ya, jangan kita rusak kehormatan dengan hinaan, dengan cacian, dengan makian, dengan gunjingan, apalagi kemudian kita sebar kemana-mana. Pegang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, tidak akan mati di antara kamu, di antara kalian sebelum kalian melakukan, ya, dosa orang-orang yang kalian gunjingi. Punya teman melakukan zina, kita gunjingi terus, hati-hati. Kita tidak akan mati sebelum kita berzina. Kita tidak akan mati sebelum kita berjudi. Kalau yang kita gunjingi ada teman-teman yang berjudi. Kita tidak akan mati sebelum kita melakukan kemaksiatan orang yang kita gunjing. Jadi sangat harus berhati-hati di dalam bertindak. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab
bi'sal itsmul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, ta'assub qaumi. Ya, ini larangan untuk ta'assub qaumi. Misalnya apa? Ya, misalnya apa ya? Anda sebut saja ya. Ini lumrah, tapi jangan kita orang Padang itu pelit-pelit. Ada? Sering nggak dengar gitu? Ajarlah pelit orang Padang, ya kan? Orang Jawa itu lemot, ya. Padahal pelit atau lemot itu persona, bukan kaum. Bayangin kalau kita bilang orang Padang, orang Minang itu pelit-pelit, kita sampaikan nih, pelit-pelit, medit, ya. Sanggup antum nanti di akhirat? Ini antum kita. Ini yang antri menuntut haknya itu orang Padang, suku Minang berbaris. Suku Minang yang tidak pelit, ya kan? Berbaris. Serius. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Antum jangan ketawa. Itu fakta. Ya. Antum mengolok-olok orang Padang, orang Minang, ya. Identik dengan orang pelit gitu. Apa pelit-pelit orang Padang? Ya. Satu Sumbar gitu, pokok satu suku Minang antri. Begitupun juga ketika menyebut orang Jawa itu lemot-lemot, orang Batak itu kasar. Padahal itu sifat yang sifatnya personal, ya, hal yang sifatnya personal, tergantung manusianya. Akhirnya satu suku Jawa itu antri depan kita. Kita kasih kebaikan-kebaikan kepada mereka, tidak cukup. Akhirnya apa? Keburukan mereka ditimpakan kepada kita, cuma toroha finnar. Ya, kemudian kita dilemparkan ke dalam api neraka. Lah habis salat kita. Tidak cukup kita setor ke satu suku Minang, suku Batak, suku Jawa, nggak cukup. Ya, berat kan? Itulah kenapa Rasulullah katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut." Enak diam. Ya, kalau ada masalah pribadi tidak bisa diselesaikan, minta cari fasilitator. Pertemukan, sampaikan. Terkadang kita ini tidak mau jujur. Kita lebih suka repot di akhirat, ya enggak? Ya kan? Cari fasilitator. Ada masalah, Habib, ada masalah dengan itu, ingin sampaikan. Bisa nggak Habib aja nyampein? Misal, ya kan? Kalau sudah kita sampaikan itu kepada fasilitator kita, ya hati kita tetap harus plong dengan teman kita tadi. Ya, anggaplah sudah disampaikan. Kalau ternyata enggak juga, ya, ternyata kita masih lihat, oh masih juga nih, ya sudahlah. Ya, tetap kita plongkan hati kita. Qalbun salim. Baik, kembali lagi. Dan di sini spesifik dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olok wanita yang lain. Ya. Karena boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terutama yang sudah berhijrah, yang sudah berhijab, jangan sekali-kali mengolok-olok wanita yang masih terbuka auratnya. Karena pada dasarnya mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahwatnya. Sebagaimana kita diuji yang sudah berhijab ini dengan keujuban, ngerasa sudah soleh, ngerasa sudah baik. Jadi kita semuanya tidak lepas dari ujian. Ya. Yang awam, yang alim,
yang taat, yang masih dalam kemaksiatan, semuanya masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan level ujian masing-masing. Ya. Jadi benar-benar harus menghindari ya olok-olokan. Ya. Ada kasus misalnya ucapan ini, lebih baik tidak berhijab yang penting hatinya baik. Ya. Ini sudahlah enggak berhijab, terus ngerasa dirinya lebih baik dari yang berhijab. Ya. Menjaga hati dan berhijab, akhlak dan hijab dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Seorang muslimah yang berhijab, dia mendapatkan pahala dari hijabnya. Namun ketika akhlaknya meleset, mulutnya masih lemes, ya kan? Masih ember, ya kan? Masih suka ngegibah, itu dosa tersendiri. Bukan berarti malah kita suruh apa? Buka aja hijabnya. Nah, sedangkan yang belum berhijab, oke dia baik. Ya. Oke dia baik. Tapi ingat, kebaikan itu harus dua arah. Hablum minallah, hablum minan nas. Ini harus baik dua-duanya. Hubungan dengan Allah ya kita patuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas ya kita harus membangun keramah-tamahan dengan saudara kita, sesama manusia. Ya. Jangan kemudian kita merasa lebih baik dari diri. Ya. Karena apa? Innamal a'malu bil khawatim. Karena sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir. Ya, ada seorang sahabat, ya, yang dia itu seseorang yang subhanallah ya, yang kuat, yang jago di medan jihad bersama Rasulullah SAW. Apakah kalian ingin melihat penghuni neraka? Lihatlah, falyanzur ila hada ar-rajul, maka lihatlah orang ini. Ya Rasulullah bicara gitu karena apa? Karena sudah mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diikutin. Di medan perang itu luar biasa dia menaklukkan musuh. Ya. Qadarullah, dia terkena sabetan pedang musuh. Dan dia tidak mampu menahan rasa sakit. Kemudian dia ambil pedangnya, dia tusukkan ke dadanya sampai tembus. Ini mati apa? Bunuh diri, karena dia tidak kuat. Dan mati bunuh diri bentuk putus asa dari rahmat Allah. Makanya kawan-kawan, kalau ada orang mati bunuh diri, suka lucu. Kalau kita doain semoga husnul khotimah, enggak husnul khotimah. Kes lo, mati bunuh diri itu enggak ada istilah husnul khotimah. Apakah masuk surga? Khalidina finnar. Mereka kekal di neraka. Orang-orang yang bunuh diri. Mending orang gila. Ya, orang yang enggak waras itu, ya. Yang tidak waras, ya, yang tidak berakal, ya, itu insyaallah dia dihisab hanya sebatas kapan usia waras terakhir dia. Misalnya dia waras sampai usia 15. Dari usia 16 sampai usia 50, ya, berarti ada berapa tahun tuh? Ada 35 tahun di dalam keadaan gila gitu ya. Ya. Maka dia enggak dihisab. Dia dihisab cuma awal baligh sampai terakhir dia kehilangan akal sehat. Itu saja. Kalau ternyata timbangan amal lebih banyak, ya dia surga tempat. Yang pada 35 tahun dalam kondisi gila itu enggak dihisab sedikit. Ya. Tidak dihisab sedikit pun karena iman itu hanya ya dibebankan kepada orang-orang yang berakal. Ya. Keimanan ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal. Syariat ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang berakal. Ya. Bahkan syariat walaupun dia berakal enggak gila, ya dibebankan kepada orang yang sudah baligh, sudah dewasa. Sebagaimana Imam Syafi'i usia 9 tahun mengisi kajian ya tengah hari, ya, di siang hari dengan entengnya dia minum.
Ya Syekh, kau tidak berpuasa, aku masih kecil. Aku masih kecil. Apa kita mau bilang, oh dasar orang Imam Syafi'i tidak mau didik anaknya untuk berpuasa. Kan sering tidak sih? Ya, anak ustadz kau tidak berjilbab. Ya. Masih kecil udah tuh, biarinlah. Ya. Kita cuman didik saja. Kalau dibuka, biarin masih kecil. Lain nanti kalau sudah nanti tinggal kita ngomong. Nah, kalau masih kecil gini, boleh. Jangan masih kecil udah pakai hijab dipakein cadar. Ini religius tapi ada orang religius tapi ngeselin gitu. Ya. Beragamanya hanya ghirah saja. Tidak landasan ilmu. Anaknya masih kecil dipakein cadar. Akhirnya apa, nanti anak itu nggak bisa bedain kapan syariat hijab itu diberlakukan untuk seorang muslim. Ya. Baligh itu pun sampai dia benar-benar mumayyiz, paham. Karena ada orang sudah baligh tapi daya pahamnya itu lama. Ya. Daya pahamnya itu lama. Ada yang seperti itu. Ya. Ada yang seperti itu. Perjalanan panjang. Apalagi untuk di dakwah dalam ruang lingkup keluarga kita. Ya. Baik, kalau kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan kita. Kemudian janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Nah, para ahli hikmah mengatakan bahwa ketika kita sedang mencela orang, ya, sedang merusak kehormatan orang lain, itu pada hakikatnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Kita sedang menghina diri kita sendiri. Kita sedang menunjukkan betapa tercelanya diri kita. Karena begitu mudahnya lisan kita mencela orang lain. Betapa celakanya kita. Kan sudah tahu apa dampak dari mencelakai orang lain? Ya, menggunjing orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain. Ya. Sedang terjadi transfer pahala kita kepada korban lisan kita, dosa-dosa dia kembali diberikan kepada kita. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Makanya ada satu ayat, ini sunnah dibaca di setiap khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadida bukan syadida ya. Kalau syadida itu kasar, keras. Yuslih lakum a'malakum. Karena dengan begitu Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keberhasilan yang agung, kesuksesan yang agung. Baik. Kemudian Syekh menyampaikan di sini, ya, mengutip sebuah hadis, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian sahabat berkata, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Ya. Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Ya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika yang aku katakan itu memang benar? Ya. Ada pada saudaraku. Qala, kemudian Rasulullah katakan, inna kana fihi ma taqulu faqad irtabta. Apabila yang kalian ucapkan itu benar, ya, faqad irtabta, maka itu masuk kategori ghibah. Berarti engkau melakukan ghibah atau menggunjingnya. Wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Dan apabila, ya, yang engkau katakan itu tidak ada padanya, berarti engkau telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya. Kau bukan fitnah, Ustaz. Ya. Kau bukan fitnah. Sering dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah di situ nama para ulama tafsir mengatakan fitnah di situ adalah kesyirikan. Kesyirikan. Itu lebih buruk daripada pembunuhan.
pembunuh, orang Islam nih membunuh, ya, dia akan diazab karena dosa membunuh kalau dia tidak bertobat. Tapi dia tetap akan kembali kepada masuk surga. Semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, ya, karena itu dikatakan asal apa? Ya kita benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kan saya ditanya, yakin tidak masuk surga? Ya yakin lah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Ya kita beriman, kita beramal saleh kata Allah. Apa balasan bagi mereka? Ya jazanya apa? Surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kita insyaallah masuk surga. Jaga iman kita, istiqomah kita dalam amal saleh. Salah satunya apa yang harus kita hindari? Yang kita lakukan, jaga lisan. Amal soleh yang sebenarnya. Ya karena lidah tak bertulang ya, justru banyak dosa ini 2/3 neraka itu isinya korban lisan. Dan sekarang bukan korban lisan lagi, korban tulisan. Al-kitabah tanzilu manzilatul qaul. Tulisan saat ini sudah dihukumi sebagaimana qaul, perkataan. Jadi kalau hadisnya, redaksinya diterjemahkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaktub khairan aw liyasmut. Anda bukan ingin merubah hadis, ini hanya bahasa Arab ya, ini bukan hadis ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menulislah yang baik atau diam. Menulis yang baik ini usahakan tulisan yang tidak menggunjing orang, tidak menghina orang. Anak tadi malam ada yang konsul. Konsul itu anak balas tuh pedih hatinya. Anak 12 tahun, mau 12 tahun ini. November nanti 12 tahun. Jangankan mukul istri, nyelentik istri saja telinganya, itu enggak pernah. Tapi ada orang laki-laki sudah punya anak 3, sanggup dia memukul, menendang istrinya. Enak itu disebut laki-laki apa? Ya. Mau anak tulis di sini. Biar lagi-lagi anak tuh warning kepada para muslimah. Ya. Karena ya Syekh Utsaimin itu rahimahullah berkata memang betapa banyak wanita-wanita menangis setelah berkeluarga, setelah menikah, karena ternyata mereka mendapati seburuk-buruknya lelaki. Mereka tertipu dengan penampilan laki-laki tersebut yang mereka nikah. Fakta ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin itu benar. Dan sudah pernah sampaikan kan KPN. Ada akhwat menikah baru 7 minggu, baru 10 hari, baru 2 bulan, cerai. Akhwat udah ngaji. Karena apa? Dia dapati laki-lakinya itu seperti itu. Maka ya punten, seorang laki-laki ketika engkau menjapri diriku, kau katakan kau sudah hijrah, kau katakan kau sudah sholat dan lain sebagainya, terus minta istri, maaf, ya, saya takut. Dan rata-rata yang kasus ini adalah alumni KPN dari 1 sampai 5, ada 3 memiliki kasus demikian. Ana bilang, dari siapa anti mengenal ikhwan tersebut, laporlah ke dia. Jangan lapor ke ana. Ana nggak bisa menyelesaikan. Ya, tidak bisa menyelesaikan. Ya. Nah ini dipukul. Nah untuk antum semua laki-laki di sini, kalau antum sudah berkeluarga, kalau antum jengkel sama istri, tips dari ana, keluar. Kemana? Keluar rumah. Keluar rumah di situ niatnya bukan untuk berbuat keburukan ya. Ya. Niatnya untuk apa? Menenangkan hati.
Kalau mau marah, marahlah di atas motor ya. Wah, marahlah di atas motor ya. Dalam hati itu, bismillah, kayak gitu ya. Nah itu biasanya kan kalau habis marah kita udah reda nggak sih? Habis itu kan nggak marah lagi ya, baru balik. Antum standbyin di HP antum itu satu video atau 2 video proses wanita melahirkan. Antum lihat 2 anak antum, 3 anak antum, 1 anak antum kalau barusan. Lihat. Kalau antum belum pernah membersamai wanita bersalin, antum gak akan pahamin. Atau kalau antum menikah memang salah niat untuk melepaskan masa lajang saja agar supaya ada tempat yang halal untuk melepaskan keperluan biologis, gak usah nikah. Tapi kalau antum menyadari menikah adalah antum mencari partner untuk ibadah kepada Allah, maka menikah. Dan antum siap bahwa yang antum nikahi, yang kita nikahi itu punya kekurangan, punya kelebihan. Yang suatu hari di dalam perjalanan rumah tangga kekurangan itu akan muncul, keburukan itu akan nampak. Tapi ketika kau sudah putuskan, kita sudah putuskan dia menjadi pasangan kita, kita maklumi kesalahan tersebut. Kita maafin. Kalau ternyata kita tidak sanggup, kita keluar sebentar, keluar sejak, tenangkan diri kita. Tafakur sejenak. Sakit melahirkan itu. Kalau normal, mengejannya itu bagaimana tulang itu gemeretak. Kalau gagal, nyawa yang melayang. Nyawa yang melayang. Anda punya kenalan akhwat? Banyaknya kenalan Ustaz akhwat? Iya banyak. Tapi silakan tanya sama kenalan anak-anak macam-macam enggak. Ya. Beliau meninggal setelah sekian tahun, 4-5 tahun menunggu kelahiran anaknya. Dia meninggal setelah melahirkan anaknya, alhamdulillah selamat. Ana baru komen, syafaqillah, syifaan ajilan tahun insyaallah Ica. Syukron bang, amin, makasih doanya. Dah lama dia meninggal. Demi apa? Mengeluarkan anak untuk suaminya. Maka Anda bilang, kalau seandainya Umi melahirkan resiko abi melih Umi. Karena apa? Kita kalau duda, laki-laki yang beres otaknya, kalau duda ditinggal istri dia mikir mau cari istri lagi. Apalagi kalau kita memiliki istri itu yang qonitat, bukan sekedar solihah, tapi qonitat. Qonitat itu apa? Semangat ibadahnya itu kuat, gitu. Terjadwal. Solihah itu tidak cukup. Qonitat. Berat cari wanita qonitat. Lama. Habis sholat dia baca Quran, habis sholat dia baca Quran. Semua sholat pasti endingnya Quran, setelah zikir Quran. Pasti berat. Allah katakan, biarlah Abi kehilangan anak, Abi tidak mau kehilangan Umi. Anak saat ini, ya orang berdoa ya Allah kasih anak laki-laki. Besok kalau tiba-tiba hasil USG itu laki-laki misal, tiba-tiba kelahiran itu resiko. Biarlah anak itu mati. Jadi investasi di akhirat. Ya sebagaimana kita dulu waktu jahil kita lupa kata cinta pertama. Tapi istri pertama itu kehadiran kita tunggu gitu. Dia yang penyempurna agama kita. Kita harus istimewakan dia. Bukan kita tunduk kepada dia, bukan, tapi kita istimewakan dia. Kita menjadi pengayom buat dia.
Walaupun perempuan itu bukan saudara ana, bukan adik ana ketika dapat konsul laki-laki mukul istri itu bingungan. Ada snap jadi drap anak polis. Kalau itu perempuan adik anak penjarakan tuh anak. Ndak anak gebuk dulu, ndak najis dengan menyentuh laki-laki seperti itu. Busukkan di penjara. Itu balasan yang pantas. Perbuatannya itu. Ya. Nah, kalau antum nikah, niatnya udah masih yang penting nikah, yang penting udah nggak melajang lagi, apalagi nauzubillah nikah cuma karena supaya ada tempat untuk menyalurkan biologis dan halal, jangan nikah dulu. Banyakin puasa, banyakin belajar. Ana tidak mau ngasih ya kucing garong kepada para muslimah. Bukan kucing dalam karung, kucing garong. Ya. Sebagaimana kita sudah membahas mengenai adab terhadap pasangan, ya, terhadap istri, terhadap suami. Ya. Inilah ikhwah. Kalau sudah bahas di situ berat ya. Ya, berat karena sendiri. Baik. Kita kembali ke pembahasan kita mengenai masalah tadi fitnah dan ghibah. Jadi fitnah itu adalah kesyirikan, ya. Sedangkan ini adalah bahtah, ya, tuduhan bahtah, tuduhan dusta yang harus kita hindari. Jangan pernah kita lakukan, ya, kita tembakkan tuduhan-tuduhan palsu kepada teman kita, apalagi tuduhan-tuduhan sebagai seorang tetangga kita tuduh berzina misalnya, tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abu Bakar mengutip satu hadis, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Ngerti enggak? Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian diharamkan atas kalian. Maksudnya ini bahasa yang indah gitu ya. Kalian ini adalah sesama muslim. Jadi kita satu sama lain ini diharamkan apa? Menumpahkan darah saudara kita, mengambil harta saudara kita, mengambil haknya, kemudian merusak kehormatan saudara kita sama muslim. Itu diharamkan di dalam Islam, ya. Jadi sebisa mungkin ketika ada orang yang menggunjing teman kita, ya, terlepas kita enggak senang sama tuh orang, kita suruh dia diam. Kalau kita tidak sanggup, kita pergi. Kalau ternyata kebetulan di tempat itu, di ruangan itu kita kerja, di ruang kerja, ya sudah, taklukkan hati kita ini untuk apa? Untuk tidak mengiyakan, ya. Untuk tidak mengiyakan. Kalau kita beri tegur, sudahlah, jangan ngomongin orang. Setiap manusia itu punya aib, ya. Setiap manusia punya aib. Ya, apa rasanya kalau aib kita dibongkar Allah? Pasti berat. Ya, pasti berat. Sampaikan seperti itu. Kalau dia bilang, "Hai soalin kau." Ya kalau mau ghibah, mau keras lagi, mau ghibah cari tempat lain lah. Ya, sakit telinga. Seperti itu, ya. Karena memang benar-benar haram. Kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa malu wa irdu. Ada dua hadis yang sama. Setiap muslim terhadap muslim yang lain diharamkan darah, harta dan kehormatan. Bihasbi imri'in min syarri ay yahqira akhuhul muslim. Cukuplah seorang muslim dianggap berbuat jahat bila ia meremehkan saudaranya yang muslim. Cuman meremehkan. Kita dianggap apa? Minasyarr. Bagian daripada orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat kejahatan. Hanya sekedar apa? Meremehkan. Ya. Dan sabda Nabi yang terakhir, la yadkhulul jannah fattat, dan tidak akan masuk surga orang yang suka menghasut. Menghasut ini bagaimana? Kita nggak senang sama orang, kita cari orang lain untuk supaya nggak senang juga sama orang itu.
Ya. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah. Jadi kalau kita dah senang ada masalah sekali lagi, cukup kita makan dewe. Jangan kita ajak orang membenci orang. Contoh nih kawan-kawan, dalam kehidupan bernegara, anak bahasanya itu kalau dalam kacamata politik anak oposisi dengan pemerintah, ya. Tetapi kemudian tidak semuanya apa yang ada di otak anak itu anak tulis, apalagi berujung hujatan, berujung cacian, terus mengajak orang untuk membenci. Jangan. Oposisi bukan harus membenci. Oposisi itu maksudnya apa, kawan-kawan? Ya seperti sepak bola, kan bahasanya kan oponen, musuh. Ya, dalam sepak bola itu kan musuh tuh. Contoh, AS Roma tadi malam kan menang 5-0. Musuhnya Raja Casablanca. Bukan berarti musuhnya itu musuh yang medan perang seperti itu, yang menumpahkan darah, bukan. Bukan seperti itu. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Paham ya? Jadi oposisi itu ya oposan, ya kita enggak sejalan saja. Tidak sejalan. Kita tidak setuju dengan apa yang diputuskan misalnya, ya cukup. Tapi sebelum kita tidak setuju, kita menggali dulu, kuat tidak hujah-hujah kita, ya. Dan apabila itu dilakukan oleh pemerintah, kita sebagai muslim ya sudah, ya, kita cukup menolak dengan hati, bukan turun ke jalan, apalagi menurunkan, menggulingkan, karena ini bukan prinsip Ahlus Sunnah. Ya. Maka anak itu ya, ada 2 kelompok muslim yang paling viral di Indonesia ini, di dunia ini ya. Sebenarnya perspektif mereka dalam melihat kepemimpinan sebuah negara itu sama. Ya. Teman-teman NU dan saudara kita Salafi yang menisbatkan diri sebagai Salafi. Ya. Perspektif mereka menyikapi pemerintah itu sama. Sama-sama Ahlus Sunnah gitu kan. Kita jalanin dulu yang ada ini gitu. Jangan bikin chaos, jangan bikin keributan. Ya. Cuman yang namanya manusia itu ya, senang apa? Tampak beda, senang beribut ya, senangnya jidal. Dan sebenarnya sama. Makanya Kiai Haji Mustafa Ya'qub ya rahimahullah, seorang petinggi NU yang mantan imam besar Masjid Istiqlal, itu punya buku tebal. Seandainya saja mau dibaca bareng-bareng, ya. Pertemuan Salafi dan NU. Banyak. Anak kan sekolah di seberang. Kemudian anak mulazamah, ya, di Jember. Apa sih gitu ya? Ternyata semuanya itu masih masuk wilayah-wilayah yang sifatnya ijtihadiyah gitu. Gak ada satupun yang sampai ke level mukafirah tuh, gak ada. Perkara-perkara yang mukafirkan tuh gak ada gitu. Ya. Cuman ya inilah, ketika sudah ta'assub mazhabi, ta'assub manhaji, nah repot. Ya. Dibutuhkan tokoh-tokoh, ulama-ulama penengah yang bijaksana, dan dibutuhkan pemimpin di sini. Anda membayangkan sebuah acara kayak ILC, ya, tahu ILC, if you want, tapi bukan bahas politik, ya. Di situ misalnya Ustadz Din Samsudi, Ustadz siapa? Ketua Wahdah, Ustadz Rasmi, Ustadz Zaidun Rasmi, Ustadz Yazid, Insyaallah Haki, Kiai Haji Akhyar, apalah, Ketua Mustasyar NU, ya. Siapa lagi dari pokoknya semuanya lah kumpul di situ. Kita bahas, tapi kita bedain. Ya, Anda sedang menghayalin itu, membayangi itu. Semangatnya ukhuwah. Kawan-kawan, ada channel Ustadz Menachem Ali
dengan Rabi Yahudi Indonesia Yizak. Mereka itu diskusinya itu ilmiah, ya. Diskusinya itu Yizak apa Yazik sih? YouTube. Adit kan biasanya suka ke YouTube nih, ya. Ustaz Menachem Ali, semua orang Yahudi di Indonesia membicara tentang Torah dan Al-Quran. Gak ada saling baku hantam, saling merendahkan tuh gak ada. Semangat itu semangat ilmiah, semangat itu semangat diskusi yang argumentatif. Dan kembali kepada lakum dinukum wali. Coba aja sama Islam itu begitu loh, pasti ketemu. Setuju nggak? Jadi anak presiden tahun berapa kira-kira? Kumpulin semuanya, tampilkan televisi. Ya. Jangan beribut, yang ujungnya pas saling menggunjing satu sama lain. Makanya kawan-kawan dirahmati Allah, kelak umat Islam ini akan saling sandera satu sama lain. Akan saling apa? Sandera satu sama lain. Ya Allah, Didi itu pernah ngomongin aneh kata Pian. Ya Allah, ya. Aneh pernah diomongin Radit. Radit, ya Allah, Didi pernah ngomongin aneh. Itu contoh ya. Itu kan saling sandera. Ya. Didi ngomongin Pian ngomongin Radit, ya. Kemudian Radit ngomongin Didi. Tuh, coba. Rugi enggak? Rugi. Kalau ada ganjaran apa? Sampaikan. Ini ukhuwah itu kawan-kawan enggak harus sama. Ana sama antum sama enggak harus. Ukhuwah tuh dewasa menyikapi perbedaan. Ini otak kita ini beda isinya. Beda sumber bacaan. Anak punya dosen takhir hadis, ya, alumni Ummul Qura, masuk kelas, apa kata beliau? Kawan-kawan, saya duduk di sini depan kawan-kawan itu karena kebetulan qadarullah saya yang tamat duluan. Tapi untuk bacaan mungkin berbeda. Apa yang teman-teman baca belum tentu saya baca. Apa yang saya baca belum tentu teman-teman baca. Jadi kita saling memberikan informasi. Nah, cuman sama-sama kita sepakati bahwa ketika bacaan itu adalah Al-Quran dan hadis, kita harus sepakat ya. Sepakat. Enak gak? Enak. Ya. Jadi jangan, makanya ini nomor 12 ini paling ngeri. Ya. Maka dibuka oleh Syekh di sini ayat yang pertama yang beliau kutip adalah tentang prasangka buruk. Tentang prasangka, karena buah dari prasangka itu banyak sekali. Bisa melahirkan fitnah, bisa melahirkan ghibah, dan dari ghibah ini lahirlah namimah. Ya. Dari fitnah bisa namimah enggak? Bisa. Misalnya, ya, Ustaz antum difitnah sama siapa? Contoh ya. Ada WA ke anak, ngadu deh. Dia ngadu ke anak. Sebentar. Bang, antum ngumpul sama mereka sekarang. Itu kan ada rombongan yang nahzir antum. Dan ada yang masih ngomongin antum, Bang. Ya. Ini jadi ada kawan ngaji dengan kawan-kawan saudara kita dari Salafi. Tapi beliau sudah kenal anak dekat gitu kan. Ya kan. Dia ngadu seperti ini. Anak sampaikan. Abang harap antum tidak sebut siapa-siapanya. Nanti jatuh ke namimah. Ya. Nanti jatuh ke namimah. Nah, kita tuh yang kayak gini enggak boleh kita lakukan, kawan-kawan. Ada yang ngomongin anak misalnya. Antum dengar nih. Antum dengar. Jangan antum bilang, "Ustaz, antum diomongin sama ini." Antum lakukan namimah. Dosa. Biarin orang ngomongin aneh. Aneh ini banyak dosa. Ya.
Kalau ada yang ngomongin Abdul Malik, berarti Abdul Malik banyak dosa. Dan itulah cara Allah menghapus dosa kita. Ada yang ngomongin kita, berarti kita banyak dosa. Bukan sibuk membela di diri. Kalau kita antum ngadu, antum namimah namanya. Akhirnya apa? Ana tidak lagi nyaman dengan yang bersangkutan. Hati ana akhirnya apa? Marid. Qalbun marid. Ini nggak boleh ngadu seperti ini. Ya. Karena kewajiban kita itu adalah tetap membangun keramah tamahan kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama muslim, ya. Urusan tahzir, ghibah dan fitnah oleh orang yang mereka lakukan ke abang, itu akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Ini karena beliau, ya, ini bentuk rasa kasih sayang, cuman rasa kasih sayang yang sah. Alhamdulillah dia nggak sebut namanya. Hampir sebut. Ya. Kalau dia sebut namanya dia melakukan namimah, dia dosa. Ya. Ini kawan-kawan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu, janganlah engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Ya, misalnya gini, kalau kita ngomongin si B kesama si C, terus si C ngadu ke si B, nyaman nggak kita? Seneng nggak kita? Nggak kan? Wah, udah bisa bilang rahasia, bang. Iya kan? Nah itu, tetap namanya namimah, tetap tidak boleh dilakukan. Ya. Karena berangkat dari namimah ini adalah rusaknya ukhuwah. Dan ketika umat Islam sudah saling menggunjing satu sama lain, maka umat Islam akan saling menyandera kelak di akhir. Wallahu ta'ala bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.